Kalau di situ sebenarnya gue sadar tapi gue menikmati. Lu sadar bahwa lu tuh sebenarnya di kubu kiri nih gitu. Iya, tapi gue menikmati gitu. Tadi gue gini-gini sendiri kan sama Dimens ya kan. Dia bilang gini, mau apa kamu sama si anak ini gitu kan. Dia milik gue. Kenapa? Ada yang bisa jelasin? Dia bisa manipulatif sih. Jadi tadi itu dia belum benar-benar bisa. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Ketemu dengan saya sendirian, tapi saya ditemani seseorang, tetapi tidak dengan tim DA lainnya. Kenapa? Karena nanti tim DA akan muncul, tapi kita hari ini berada di sebuah konten yang bisa dibilang ini adalah konten kedua kita di segmen ini. Yap, kalian berada di CSI, Client Scenes Investigation. Sebelum tim DA berkumpul di sini semua untuk memberikan sebuah solusi dan juga conclusion dari permasalahan dari klien kita pada hari ini, kita akan berstorytelling dulu dari klien tersebut tentang menceritakan kisahnya yang dimana dia memiliki sebuah kabarnya sih ya, gangguan-gangguan demon, malah katanya sih dia ngerasa bahwa sudah di level premium ranknya, itu adalah Beelzebub, katanya diganggunya seperti itu. Langsung aja sebelum kita mulai dan kita mau memperkenalkan dulu lah lebih tepatnya dari klien kita. Jangan tegang dong bro. Ini kita di acara di Kupu-Kupu Malam. Silakan bro, perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Ya. Nama saya Markus, saya umur 19 tahun. Oke, Markus. Markus 19 tahun, tandanya masih muda ya? Ya. Oke, Markus katanya kan jadi kalau nggak salah nih Markus sempat nge-DM kita lah ya kan. Sebenarnya banyak banget sih klien juga yang memberikan sebuah cerita-ceritanya banyak banget gitu kan. Tapi dari ceritanya Markus ini kita tertarik karena merasa bahwa katanya dia ini nih belajar ilmu kepada temannya ya. Kalau nggak salah ya, belajar ilmu kepada temannya dan ternyata ujung-ujungnya malah ke kubu kiri nih yang diikutin dan termanipulasinya lah istilah. Gue nggak tahu itu termanipulasi apa enggak ya. Nanti mungkin tim DA akan mencoba menjawab itu gitu. Nah, katanya sih sampai sudah ke level premium rank. Ya. Nah, agak berat ya jatuhnya ya kalau gitu. So that's why sih sebenarnya dari situ gue tertarik dengan Markus juga kan untuk ceritanya. Kita undang ke sini untuk menceritakan kisahnya kenapa bisa sampai ketemu dengan premium rank tersebut dan apa ya? Toto aja dari tim DA sendiri bisa memberikan solusi terhadap Markus juga karena Markus memang bener-bener pengen dibersihkan lah ya konsepnya ya. Ya. Betul. Dibersihkannya mau pakai sapu, mau pakai yang lain? Pakai vacuum cleaner. Vacuum cleaner aja. Oke, boleh vacuum cleaner? Enggak ya? Oke. Fokus, Bo. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, boleh dong Markus coba lu ceritain dulu pengalaman lu. Tapi lu sebenarnya juga memang memiliki sixth sense dong kalau kayak gitu. Iya, memiliki sixth sense sejak kelas 2 SMA. 2 SMA? Iya. Oke, 2 SMA sekarang 19 tahun. Kalau gitu jaraknya sekitar 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun ya? Yep. Sorry. Jangan diedit romance ya. Nah, dalam 3 tahun itu apa aja sih yang lo rasakan sebenarnya? Kalau yang gue rasain sih ya lebih ke dituntun ya. Dituntun. Jadi misalnya gue ketemu nih sama satu teman gitu kan. Teman gue itu indigo, tapi gue nggak tahu dia tuh. Gue belum tahu konsep di mana kubu kiri dan kubu kanan gitu. Gue hanya tahu jahat atau enggak gitu. Jadi gue belum tahu dia ini yang mana nih. Terus gue ikutin kan. Terus apa yang gue tanyain dia jawab. Dia misalnya gue tanya cara gimana sih cara Rogo Sukmo gitu. Gimana sih meditasi yang benar itu untuk dapat power gitu. Diajarin sama dia berangsur-angsur lama gitu. Sampai akhirnya gue dapet nih powernya tuh. Tapi masih harus gue sempurnain lagi gitu. Terus semenjak itu gue jadi coba-coba bantu teman-teman gue. Oh iya, jadi konsultan lah ceritanya lah. Ya seperti itu. Bantunya tuh apa aja? Bantunya misalnya ada yang mengalami gangguan gitu di rumahnya. Terus gue coba gitu. Di mana sih ini gimana solusinya? Tapi gue itu mainnya langsung tarik waktu itu. Main tarik? Ya langsung ditarik, langsung dikurung atau enggak langsung gue buang aja gitu. Oke. Entah jadi kemana. misalkan kayak rumah gua ada kuntinya lah gitu, ada gangguan kunti, lu dateng, terus lu tarik, terus lu apain, lu buang gitu ya? Dimakan sih, enggak. Oh, Anda ngelucu juga, oke. Boleh. Lanjut. Kamu tingkat kejayusannya sama kayak saya ya? 11. Oke, nah lanjut Markus. Dari situ lu ngilmunya tuh apa aja dengan teman lu itu? Teman lu itu namanya siapa?
Teman gue itu pakai nama samaran aja ya, Joko. Joko, oke. Pasti kuat banget ya. Karena ketika ditambahin Wi jadi luar biasa. Wah, berat. Oke, si Joko ini gue agak tertarik dengan si Joko sih. Selain emang apa sih yang dia ajarkan ke lu gitu loh? Lu cuma nanya-nanya doang, tapi kan dia pasti ada mengajarkan sesuatu. Biasanya kalau gue dari DA ini kan pusat sumbernya di mana sih? Lu harus meminta apa atau kayak gimana? Walaupun gue bukan indigo di sini ya, di DA sendiri kan. Tapi kayak ya gue mengerti, paham. Oh, alirannya kayak gini nih gitu kan. Nah, kalau yang lu lihat nih dari pertama kali nih sebelum lu belajar, lu lihat memang si Joko ini nih alirannya apa? Apakah aliran sungai atau apa? Dia sih lebih ke apa ya? Yang gue tahu dia punya power yang kuat. Gitu. Lu berasa di lu? Gitu? Iya, berasa power yang kuat, terus emang mengintimidasi sekali sih. Mengintimidasi sekali. Ya. Oke. Nah, ceritakanlah soal yang katanya lu menemukan pertemuan lu itu dengan si premium rank itu tuh gimana tuh? Setelah lu belajar ilmu ya kan, atau lu lanjutin yang tadi nih. Lu belajar ilmu, teman-teman lu jadi konsultan lah bahasanya ya. Abis itu apa yang terjadi? Setelah itu sebenarnya pertama itu didatanginnya sama iblis yang kroco-kroco gitu. Tapi di situ belum bisa lawan. Lu tahu iblis dari mana? Dikonfirmasi, divalidasi sama teman. Oh, itu iblis gitu ya. Oke. Divalidasi lagi. Jadi setelah dari situ nggak pernah saya lawan gitu. Jadi setiap ada gangguan pasti saya bilang ke dia, tolong bantu gitu. Dibantu sama dia, pasti dia perangin, dia bakar, dia apain gitu sampai nggak ada gangguan lagi. Terus akhirnya lah waktu saat tengah malam sedang berbincang ria gitu, tiba-tiba saya ngeliat tuh ada di depan ada cewek gitu pakai topeng, terus bajunya kayak orang Jepang zaman dulu banget, kayak petapa-petapa gitu. Topengnya warna kuning atau agak kemas-kemasan gitu? Iya sih, semacam itu sih ya. Oh, itu Anda melihat diri Anda sendiri mungkin. Setelah datang satu, ternyata di belakangnya ada lagi banyak. Jadi mereka tuh total 10. Oh, jadi 10 ya? Ya, jadi ada 10 wanita gitu yang lu lihat? Ada 10 wanita ngelilingin. Ngelilinginnya tuh ya agak berjarak gitu, kayak 1 meter, 1 meter gitu. Itu yang lihat itu lu doang tapi? Apa teman lu juga? Dia juga lihat, tapi dia belum ngelihat ke rumah gitu. Oke. Maksudnya belum sadar, belum menyadari itu. Tunggu. Lu dalam satu tempat apalagi di kamar. Oh, di kamar. Lu sendirian? Iya. Oh, Sendiri, karena lu di tadi kamar. lagi bincang-bincang gitu. Itu bincang by phone maksudnya? Iya. Oke. Kayak gitu. Terus lama-lama mereka melakukan kayak tarian aneh gitu, tarian aneh sama nyanyian aneh. Masih inget nggak nadanya? Ya enggak. Maksudnya kan kayak tarian atau itu kayak wow gitu kan, atau ada na. Tentu aja desa penari masuk ke rumah lu gitu kan? Enggak kayak gitu. Enggak ya, jadi Enggak. lu juga nggak inget juga ya? Ya karena udah lama itu, udah sekitar setahunan lalu. Setelah melihat itu, gue nanya kan sama dia, ini mereka ngapain? Terus dia bilang mereka lagi ritual katanya, ritual penyembahan, ngomongnya gitu. Terus panik dong gue ya. Terus gimana? Terus dia bilang, ya udah biarin gue terbang ke rumah lu katanya. Widih. Terbang kayak Si Joko nih ya? Ya, si Joko itu Rogo Sukmo ke rumah gue gitu, terus ngebersihin yang 10 itu. Dan pas gue chat lagi, mereka ritual kemana sih? Mereka ritual ke premium rank itu katanya. Yang disebut dengan Lord of Lies atau Beelzebub. wow, oke. Nah, emang sih gue lihat di Vision itu emang ada portal di langit-langit agak jauh ya. Ada satu sosok nggak terlalu jelas, dan dia bilangnya Beelzebub. Untung pikiran saya kan langsung ke premium rank itu kan, kayak wah panik nih gitu. Terus habis itu katanya dia juga ada Michael turun. Oke, malaikat Archangel Michael. Setelah itu masih panik sampai besok, terus masih validasi lagi sama dia, ternyata masih ada malaikat yang jagain portal itu katanya sampai tertutup sempurna katanya gitu. Itu tepat di atas rumah lu? Di atas ya. Iya, di atas dong, walaupun agak jauh ya. Iya. Karena kan langit. Nah, selanjutnya dari situ apa yang terjadi? Dari situ nggak ada apa-apa lagi, karena ya gue percaya gitu, Archangel itu pasti bisa untuk nanganin mereka gitu. Jadi lu merasa nyaman ya? Ya udah aman lah gitu, percaya. Tunggu, pertanyaan gue adalah itu ke 10 wanita tersebut ya kan, 10 ya?
tiba-tiba mengadakan sebuah ritual di depan lu, ngapain? Ada apa yang mengundang mereka ritual itu di tempat lu gitu loh? Apakah karena mereka suka dengan kehadiran lu, ataukah ikut yuk dalam artian ikut nari yuk sama kita ritual tersebut atau gimana? Lu tau nggak alasannya itu? Kalau alasannya sampai sekarang gue belum tahu sama sekali. Cuma validasi dari teman gue itu yang bilang kalau itu adalah ritual penyembahan. Nah aneh kan, kenapa ritual di tempatnya dia? Nanti kita tanya sama tim DA ya. Oke, terus dari situlah akhirnya tertutup lah ya. Iya. Tapi itu bukan pertemuan pertama dan terakhir dengan si Beelzebub. Untungnya pertama dan terakhir. Selanjutnya ketemunya hanya mata-matanya saja. Mata-matanya aja. Mata-matanya saja. Ya, terus cerita berakhir dong. Oke, konten selesai sampai dari sini. Terima kasih yang sudah nonton. Nggak bercanda guys. Oh jadi itulah pertemuan lu dengan si Bel. Nah, dari cerita lu sebelumnya sebelum dari konten ini, apa yang membuat diri lu katanya berada di kubu kiri nih ternyata, apalagi sampai si B itu tuh datang, istilahnya menunjukkan diri eksistensinya ke lu. Iya. Kenapa? Apa di situ lu belum sadar bahwa teman lu yang Joko ini nih membawa pengaruh buruk terhadap lu? Apa gimana? Kalau di situ sebenarnya gue sadar tapi gue menikmati. Lu sadar bahwa lu tuh di kubu kiri nih? Gitu? Iya, tapi gue menikmati gitu. Lu tahu lu di kubu kiri itu pas kapan? Pas dia bilang dia itu adalah demon katanya. Siapa? Si Joko ini. Jadi dia bersatu gitu katanya. Tunggu, ceritain lebih detailnya. Gimana pas kayak gimana nih si Joko itu akhirnya mengaku? Jadi waktu itu lagi pusing-pusingnya kayaknya. Jadi kayak dia mengutuki Tuhan, dia kayak bilang Tuhan itu bilang kalau jalan saya itu bukan jalanmu katanya. Terus dia mengklaim Tuhan bilang itu? Iya, Tuhan bilang itu sama dia, tapi saya nggak tahu ya gue. Nggak apa-apa, itu termasuk yang harus gue tandain. Bisa jadi itu adalah manipulasi iblis juga ya kan? Iya. Nah kita nggak tahu, kita tanya dia. Nah setelah itu dia mulai mengakui kalau semua yang diajarin tuh salah gitu. Kayak mulai bilang ke gue kalau lu harus lepas semua itu, lu harus lupain semua tentang gue, lupain tentang kejadian-kejadian itu, dan yang udah lu dapet gitu kekuatannya, karena kekuatannya itu dia ngasih juga ke gua gitu. Oh si Joko bilang itu ke lu? Iya. Karena dia mau ke kiri full nih gitu? Karena gue tuh kayak mulai sadar, terus kayak gue ada kepengen mau balik. Lu dia yang mau balik siapa dia? Guanya mau balik karena gue udah sadar di situ kayak wah ini nggak bener nih, gue pengen balik ke jalan Tuhan gitu. Terus dia bilang kayak gitu, dia bilang harus lepas semuanya. Tapi entah kenapa dari situ gue merasa kayak pride gue makin tinggi gitu. Oh pride lu makin tinggi ketika memang tahu bahwa udah lu lepasin aja, gue udah bener-bener di kubu kiri nih kata Joko ya. Nggak bener gitu. Dia sendiri ngomong nggak bener ya? Iya dia sendiri yang ngomong. Nggak bener nih, lu mendingan langsung aja ke kubu kanan nanti gue tinggalin gitu. Tapi yang lu rasakan adalah malah muncul jangan gitu kan, gue nggak mau ngelepas itu gitu. Malah menikmati guenya gitu. Oh itu selama berapa tahun kalau boleh tahu? Itu 2 tahun kayak gitu. 2 tahun, tandanya lu berhenti kalau dari sekarang itu berapa lama? Setahun yang lalu? Iya setahun yang lalu. Oke. Di saat lu merasa pride dengan kekuatan lo atau power lu itu, apa yang lu lakuin? Yang gue lakuin ya misalnya ada yang ganggu ke rumah gitu kan, karena gue itu bisa mengundang yang negatif ke rumah gitu. Secara gue kan gak bisa bikin pagar di rumah, pagar astral gitu. Jadi ada aja yang datang terus ya gue fight di situ gitu. Oh jadi lu setiap ada negatif yang datang ke rumah lu fightin semua? Iya, tanpa ada banyak apa gitu, langsung mau aja. Jin, mau kunti. Ya, tapi kalau udah demon yang muncul? Kalau udah demon biasanya ya sungkem. Kepental gitu. Oh kepental? Iya. Lu yang kepental? Iya kayak balik gitu. Si serangan gue tuh balik, jadi guenya yang sakit gitu. Oh oke. Dari situ lu gak kapok tapi? Iya sedikit, tapi masih dilanjutkan gitu. Masih dilanjutkan kayak wah gue suka nih rasa sakit ini gitu. Nah dari situ lu mulai menikmati itu. Iya, ada cerita seru gak sih ketika lu berada di kubu kiri tersebut? Kalau cerita-cerita sih banyak. Kejadian lah istilahnya, lu menangani apa gitu? Kalau kejadian-kejadian paling hanya itu orang minta scan rumahnya ada apa gitu. Tapi gue cuma bisa lihat yang negatif-negatif aja. Sebenarnya gini guys, pelajaran buat kita ya. Kita kalau minta scan itu jangan sama yang di kubu kiri. Kalau kita minta scan, kita harus ke tukang fotokopi. Mas, tolong di scanning.
Terus tukang fotokopinya balik nanya, Iya. mau dia jadi A4 apa A3? Gitu kan. Nah, dari momen tersebut itu doang. Lu tidak ada istilahnya kubu kiri yang demonik, yang istilahnya astralnya datangin ke lu untuk menambah kekuatan lu, nggak ada ajakan-ajakan seperti itu lagi. Kalau ajakan, gue lebih ke ngelihat kambing, kepala kambing. Di Idul Adha? Di ini. Bukan. Kalau di Idul Adha banyak kambing. Heeh. Ya. Gue ngeliat itu di pikiran gue kayak itu menghantui gue terus, kayak ya yang disebut asmo itu menghantui gue terus, kayak menampakkan diri terus. Maksudnya di pikiran gue itu ada terus bayangan dia gitu. Gue nggak tahu itu kenapa. Gue nggak pernah nyari juga, nggak mau tahu Premium juga rank gitu kan. asmo itu ya. Iya, gue nggak mau tahu juga, kayak gue nggak mau lah, gue mau mundur aja gitu. Tapi di situ lu masih kubu kiri ya. Ya secara teknis iya. Oke, tapi lu udah ada niatan untuk pindah ke kanan gitu maksudnya. Ada niatan. Oke, jadi di situ ketika lu memang ada pergejolakan pengen pindah ke kubu kanan, tiba-tiba kubu kiri malah intens makin menyerang, bukan menyerang ya, membisikkan lu yuk ngapain ke kanan, ke kiri aja gitu lah ya. Iya, seperti itu. Oke, di situ apa yang terjadi sama lu tuh setelah dapat banyak bayangan-bayangan dari si Asmo itu? Setelah itu sih lama-lama gue cuekin aja terus lama-lama hilang udah. Oh, cuekin aja. Iya, dicuekin aja gitu, bawa doa terus hilang lama-lama. Oh, bawa doa. Iya, dibawa dalam doa. Apa yang ngebuat lu akhirnya klik gitu loh? Oke, gue mau ke kubu kanan aja. Yang gue jalanin di kubu kiri, pride gue udah hilang, gue mau pindah, gue mau tobat lah bahasanya. Karena alasannya simpel sih. Pas gue doa badan gue panas. Oh, Badan gue panas pas gue doa. oke. Bener, iya. Pas lu doa, badan lu panas. Iya, panas. Didoain orang panas. Mungkin lu pakai balsam? Enggak kan? Koyo sih. Oh, koyo. Oh, pantas. Oke. Di saat lu berdoa itu badan lu panas. Tandanya lu udah tahu bahwa oh gue salah jalan gitu ya. Iya, karena yang datang dari Tuhan pasti menenangkan, nyaman, hangat. Hangat. Iya. Bukan panas Bukan ya. panas menusuk seperti yang saya Hangat kenyamanan. Iya. Betul, betul. Itu gue nggak tahu nih setelah panasnya itu kayak gimana sih kalau bisa lu gambarin? Panasnya itu kayak ada apa ya? Duri-duri hitam yang panjang gitu nusuk-nusuk. Oh, ke seriusan? belakang, iya, ke belakang, ke dada. Itu sih bukan panas lagi bro namanya bro. Itu ditusuk. Ya, tapi Saat panas berdoa ya. saya berasa ada ditusuk-tusuk gitu kan. Iya. Tapi ada kekuatan doa nggak di situ yang ngebuat akhirnya itu menghilang, apa memang karena ya gue nggak tahu ya, nanti kan kita tanya sama tim DA juga yang lebih paham. Ketika lu berdoa itu karena lu memang sudah terlalu apa ya, bersekutu lah ya. Ya kan, menduakan gitu kan bahasanya ya ke kubu kiri ini. Akhirnya ya kayak doa lu juga masih belum kuat gitu loh. Akhirnya Iya, malah benar. akhirnya ya istilahnya masih perasaan yang nggak enak mulu Iya, gitu loh. benar. Dan itu terjadi sampai until now masih seperti itu. Kalau sekarang enggak, karena udah nemuin satu juga yang bisa bimbing saya gitu. Oke. Nah, tapi untuk secara melepaskan biar Tuhan yang melepas katanya gitu. Biar Tuhan yang melepaskan. Oke, siap, benar. Ya, kita juga nggak tahu nanti ya bersama tim DA akan seperti apa gitu. Nah, lebih detailnya lagi nih, lu masih berkontak-kontakan dengan si Joko itu? Kalau untuk kontak enggak, karena teman-teman di Discord juga udah bilang jangan kontak lagi, nanti kamu terbawa lagi lebih dalam katanya gitu. Anak Discord. Terus gue narik diri dong, nggak ngebahas apa-apa lagi sama dia. Bahas Jadi kalau gitu masih baru dong ya? Karena Discord DA kan masih baru ini ya? Apa Discord yang lain? dapat nasihatnya baru di Discord, tapi Discord DA ya? Oke. Discord DA, Server DA. Terus? dari situ ya nggak bahas apapun, sama sekali nggak bahas apapun, nanya-nanya kabar juga nggak sama dia gitu. Tapi dia ngerasa something nggak? Wah, nih anak menjauhkan diri nih. Di feeling gue dia ngerasanya kayak oh iya bagus, karena biar gue aja yang ke kiri gitu. Yang sesat gitu ya? Iya. Oke, ya jadi istilahnya si teman lu Joko ini pun juga tidak menjerumuskan ya. Malah sebenarnya udah deh, gue udah fix ke kubu kiri nih. Ya kan, lu ke kanan deh gitu lah ya. Ya. Dia intinya ya nggak jahat-jahat juga sih, tapi dia ya udahlah gitu kan, rusak-rusak sendiri gitu. Iya, benar. Oke. Nah, setelah lu masuk ke kubu kanan juga nih, wah gue juga belum tahu lah ya kan. Karena masih ada sisa-sisa lah kali Iya, ya. masih ada sisa-sisa. Apa yang lu lebih rasakan gitu loh untuk sekarang? Kalau untuk sekarang lebih ke nyaman aja sih, lebih nyaman. Terus tapi kadang gak bisa nahan buat dari domplengan dari. Oh, masih ada gangguan-gangguan ya? Masih ada gangguan. Panasnya itu benar-benar menusuk. Gitu. Menusuk, kalau gue nggak bisa lawan pasti dia masuk. Oh, jadi panasnya itu ke dalam?
Iya, Jadi panas dalam. iya panas Minum dalam. adem sari. Oke. Nah, jadi ketika memang lu sudah masuk ke kubu kanan, ya balik lagi sih ya. Ketika kita mau berpindah ke hal yang lebih baik, pasti ada aja godaan-godaan untuk kita kembali ke kubu kiri. Iya. Ya nggak sih? Apa sih? Lo dapat ancaman atau dapat apa? Kalau untuk saat kembali ke kubu kanan itu lebih ke apa ya? Godaannya semakin kencang. Godaannya tuh apa bentukannya? Godaannya ya untuk marah, untuk ngelukain orang, ngelukain diri sendiri. Oh, seriusan? Iya. Lu pernah home suicide atau apa? Mencoba? Untuk self harassment pernah. Apa tuh? Ini silet. Oh, silet. Iya. Oke. Terus? Ya setelah itu bawa dalam doa terus, ya puji Tuhan berkurang gitu, berkurang untuk domplengannya. Tapi oke. masih ada. Tapi kalau lagi dompleng gitu ada bisikannya apa sih sebenarnya kalau yang lu rasa gitu loh? Bisingannya itu lebih ke memikirkan bagaimana rendahnya gua gitu. Kayak lu tuh nggak punya masa depan, lu tuh nggak bisa apa-apa, lu tuh nggak bisa dibanggain gitu. Lebih ke yang seperti itu sih. Jadi istilahnya yang berada di pikiran lu kayak ya udahlah gua akan ginilah madesu lah gitu kan Iya, ya. benar. Kayak gini-gini. Terus ajakan yang paling poinnya adalah udah lu akhirin aja diri lu gitu. Iya, itu sempat juga ada. Oke. Sempat ada. Dan itu kebetulan sendiri di rumah dan puji Tuhan aku bisa tahan. Bisa tahan. Tahannya tuh kayak gimana sih waktu lu tahannya? Waktu tahannya tuh bener-bener tangan tuh gini buat nahan energinya itu. Sampai benar-benar pusing banget, nangis di situ. Nangis di situ. Nangis. Oke. Jadi kalau gue mau ngambil kesimpulan sebelum tim DA mungkin akan memberikan sebuah reaction juga dan juga conclusion dan juga solusi. Lu adalah seseorang yang memang indigo. Ini kalau gue dari sudut pandang gue ya, indigo ataupun punya kesensitifan, ya kan? Tapi lu salah belajar di awal ke kubu kiri, belum sempat ke kubu kiri pure 100%, ya kan? Tapi pas lu mau pindah ke kanan lagi, di situ lu udah telat gitu. Bukan apa ya? Ada kesusahan di balik untuk lu berpindah itulah. Iya. Oke, dan poinnya adalah lu hari ini bertemu dengan tim DA, semoga lu untuk ke kubu kanan ini benar-benar dilancarkan. Istilahnya nih kalau ada partikel-partikel atau ada sisa-sisaan dibersihkan lah gitu lah ya. Iya. Oke, kita lihat nanti akan seperti apa dan gue juga akan coba mengundang sekarang di segmen selanjutnya bersama tim DA. Kita akan melihat dari Bro Markus ini untuk bagaimanakah solusinya dan mungkin mereaction apa yang terjadi di dalam diri dari Markus. Let's go. Oke, yang waras gue doang. Yang apa lo? Yang waras gue doang. Oh lu enggak tadi? Dikit sih. Oh, dikit. Berarti setengah ya? Nggak usah temenin yuk. Lanjut. Oke, sekarang kita udah berenam, pasnya bersama tim DA dan juga ada Markus di sini. Markus, tadi itu ada cerita dari Markus sebelumnya bersama gue juga. Itu simple thingnya aja lah ya. Takutnya kalau terlalu lama, terlalu detail, makan waktu. Nah, sekarang kita akan coba minta komentar dari Detektif Astral juga. Pastinya dari ada Bro Willy, Jesselyn dan juga ada Aileen, ada Bang Adam juga. Tentang fenomena yang terjadi oleh salah satu klien kita juga. Yaitu adalah Markus. Yang dimana Markus ini memiliki sebuah gangguan bisa dibilang. Karena dia ingin pindah ke kubu kanan, tetapi banyak sekali gangguan-gangguan dan pas dia di kubu kiri sebelumnya lampaunya dia sangat-sangat menikmati berada di kubu kiri tersebut, berasa pride, berasa apapun itu sampai akhirnya tiba-tiba menjadi sebuah mungkin kalau menurut gue mercusuar yang dimana ada beberapa iblis atau demon juga yang membuat tertarik gitu kan membuat sebuah ritual di rumahnya si Markus ya. Oh, bang, ketawa terus. Iya, lu kenapa ketawa-ketawa? Lu dari tadi ngeliat depan gua ada godaan iblis. Berbentuk manusia ya. Aduh. Namanya Jidan. Oke, jadi
Gimana nih tanggapan kalian sampai si Markus ini pun juga katanya bertemu dengan Beelzebub dan juga teman-temannya lah katanya itu. Siapa dulu? Dari lu dulu bang. Dari Jesselyn deh. Silakan Jesselyn. Kalau dari aku lihat sosoknya Markus sendiri memang kayak ada energi yang gelap gitu sih. Jadi dia punya aura itu warnanya abu-abu kehitaman. Abu-abu kehitaman. Iya. Oke. Dari yang tadi semenjak dia datang gitu. Berasanya begitu. Oke. Kalau dari Aileen? Aku baru notice-nya ketika pas dia cerita, beberapa memang ada iblis yang datang ganggu. Itu benar. Oh, sampai datang tadi. Maksudnya bukan tadi pas cerita, cuman pas itu tracing memori. Oke. Memang ada. Dan beberapa ya memang negatif. Bukan beberapa sih, emang maksudnya negatif sih yang aku lihat ya. Oke. Siap. Kalau dari lu bang, gimana bang? Dari gue pribadi sih gue ngerasain memang ini adalah skema politiknya iblis bang. Jadi dia mencari objek yang dijadikan sebuah alat untuk mengaplikasikan ke niat jahat dari sisi mereka. Ya si alat ini akan membuat sebuah dosa untuk pribadi dia sendiri dan melakukan sebuah dosa juga, mempengaruhi orang-orang lain juga untuk berbuat dosa. Dia adalah alat bisa dibilang. Bukan lebih ke korban, tapi sebuah alat untuk sesuatu yang ingin mereka capai lah, bisa dibilang seperti itu. Tetapi alatnya itu masih belum matang mungkin kali ya? Belum, masih karena si Markus masih menolak. Dia masih kritis di situ. Dia tidak mengikuti secara full manipulasi dari bisikan si iblis tersebut. Oke. Sebenarnya dia udah ada sih. Udah ada apa? Udah ada. Udah ada apa maksudnya? Demonnya, ya kan? Nah, di Markus sendiri kalau kayak gitu nih, ketika dia memang mau kembali ke kubu cahaya lah, ya kan, atau kubu kanan ini, si demon itu memang memberikan sebuah asumsi-asumsi terus untuk kembali ya bang? Intinya nggak bakal bisa lepas kalau kita setengah-setengah. Istilahnya dia harus melepaskan sisi energi negatif dia dan dia langsung beriman ke Tuhan. Nggak ada tapi dan nggak ada kayak dikit nggak bisa. Hilap. Karena ya nggak bisa karena konteksnya iblis itu akan sering menyerang dengan manipulasinya. Dia akan membuat bukan cuma manipulasi tapi kejadian-kejadian yang akan mempengaruhi si Mark ini akan balik lagi ke kiri walaupun ya dia ke kanan nih. Oke. Gitu. Lanjut Mas Wil. Ini agak lucu sih, tapi sebelumnya gue pengen cross check dulu ya. Tadi kan dia udah bilang nih namanya Markus. Dipanggilnya masa kecilnya bukan Markus ya, maksudnya kayak ada nama lain yang dipanggilnya apa masa kecil? Kus. Kan bener kan? Bukan Mark kan? Exactly. I read your memory. Jadi ini gue langsung ngomong aja, ini lucu banget men. Jadi ketika gue cek database tiga suku kata tadi namanya kan, itu gue terus cek ada demons-nya. Nah biasa kalau ada demons-nya itu makanya pas Adam bilang ada demons-nya, gue langsung iya Adam gitu. Gue ngecek udah sampai mana hubungan pertalian relationship-nya. Apakah mungkin jiwa dia udah kepegang atau apa. Nah tapi satu-satu ya, kalau gue ngecek orang ada demons, berarti ada sesuatu yang terjadi. Entah si demons-nya godain orang itu, atau orang itu yang nyari demons-nya duluan. Pokoknya antara dua itu tuh options-nya. Atau diserang, tapi biasanya kalau diserang masuk yang gangguan. Nah terus gue komunikasi bentar kan, tadi gue gini-gini sendiri kan sama demons ya kan. Dia bilang gini, mau apa kamu sama si anak ini gitu kan. Dia milik gue, terus gue cek emang bener nggak ada. Jadi dengan kata lain lu gertak kosong cuy. Demonsnya gertak kosong Adam. Demonsnya nggak punya apa-apa. Terus gue coba gini dikit, kayak istilahnya ya ini mah yang tadi makanya Bang Ade bilang harus sampai tuntas. Udah lah dah, maksud lu sampai tuntas tuh masih gitu kan. Emang lu pikir gue gak bisa baca hati lu? Soalnya dia sudah mengintai kita Bu. Dia ada di atas kita sih. Jarak perkiraan gue 100 meter dari sini lah, kurang lebih di atas. Jadi kalau gue mau menyimpulkan dari scanning, dia udah gak terikat apapun sebenarnya. Dari si demons kurang ajar yang gue itu demons tuh gertak sambel. Sorry kalau mau motong. Tandanya sempat terikat dong. Ada perjanjian. Lu membuat sebuah ritual nggak sampai nggak sampai yang darah. Iya. Nggak sampai darah. Oh lu nggak melakukan ritual sama sekali ya? Enggak. Kenapa enggak? The clients ada yang mau timpuk si bau. Sebelah ada semen kok, kiri kanan. Enggak kan kalau sudah sampai ke arah sana kan lebih keren gitu ya kan kontennya. Kamu aja gimana? Enggak canda bro. Lu dimarahin lu ntar lu sama the clients lu. Sinyal handphonenya itu fluktuatif Bang, nggak jelas. Kadang dari sisi kayak
si iblisnya tetap mempengaruhi, tapi juga kadang dari sisi Mark sendiri nyaman. Jadi kayak tarik ulur. Yang bener kata Mas Willy, itu bener-bener belum kayak kontrak banget belum. Nah tapi balik lagi, iman si Mark kuat gak di sini? Ini akan diuji banget. Karena balik lagi, iblis bisa membaca tingkat keimanan manusia. Karena di saat kita beriman, di situ kan ada percaya ketuhanan. Nah di saat ada percaya ketuhanan, iblis nggak bakal bisa ganggu di situ. Nah karena dia konsepnya imannya Mark masih berkurang, ya kita masih bisa diganggu. Disitulah kenapa si Mark ini kadang-kadang sering banget digodain terus ya. Iya. Dalam artian ya kayak ayo comeback. Ya comeback. Ya. Lanjut Mas Wil. Kenapa? Okay. Oh enggak, gue nge-scan ulang lagi. Jadi Mark ini sebenarnya jalannya masih panjang banget sih. Ada klien-klien yang gue nge-scan secara energi, terutama Anomali dan Adam juga pasti gue yakin itu kayak udah kasep, udah terlanjur, udah kayak wah ini udah jauh banget dari ya udah jauh banget dari Tuhan kan. Mark ini mah jauh dari kata-kata begitu. Ibaratnya kayak he thinks he's playing with the kubu kiri that deep. Nah, bahasa Indonesianya. Dia berpikir dia bermain dengan kubu kiri sedalam itu. Kenyataannya enggak. Itu bisa bertenang hati, nggak sedalam itu kok. Dan gue nggak tahu yang dia sebut mungkin bener ya yang premium rank. Gue nggak tahu kapan. Nah tapi, itu mau gue tanyain juga sih. Itu menurut lu gimana kalau dari scanning memori? Apakah betul? Ya gini, yang gue langsung tangkep iblis yang tadi tuh yang gertak sambel itu jauh sih dari kata premium rank. Jauh. Itu bahkan bukan minyak tanah, kan ada premium pertamax minyak tanah itu jauh dari kata minyak tanah itu. Sorry lah. Ternyata bukan cuma satu orang di sini, ada 2 orang. Virus bawa meraja Lela. Oh iya, hari ini ada ulang tahun. Ini coklatnya kapan ini? Setelah semoga panjang umur, semoga lekas sembuh buat Adam dari virus bau. Jadi itu cuma manipulasi aja dong yang diberikan oleh iblisnya bisa dibilang. Bukan beneran ganggu. Yang Bill yang katanya ada portal besar di rumahnya, di atas rumahnya Markus. Terus akhirnya sampai katanya Michael turun, itu kata teman lu ya, si Joko tadi ya. Begini, gue jawabnya diplomatis aja ya. Tiap kali gue yakin Adam dan Anomali cara kerjanya mirip. Ketika klien cerita, itu tuh kita diem memandang matanya, at the same time kita scanningnya kemana-mana. Ya kan Dam? Iya. Kita nyari dari memori dia atau energinya apa. Nah selama Mark tadi cerita, pas lo berdua tuh, gue dan Adam dan tim DA kan di balik kamera kan, gue belum ngerasa apa-apa. Kayak belum ngerasa yang signifikan. Begitu gue cek nama Markus di database, baru ketahuan. Yang gue lihat sih baru 1 ya. Dan itu pun gertak sambal. Like posisinya sekarang dia ini kan di Jakarta. Dia mungkin kesannya kayak di Bandung, terus pura-pura dia klaim punya gue. Kasih jari tengah aja nih. Iblisnya. Gitulah intinya. Tapi si iblis itu tuh pun juga berawal dia kebuka ini emang karena si iblis itu sebelumnya. Atau memang karena dia sudah punya bakat seharusnya? No, iblisnya datang duluan. Hah? Iblisnya datang duluan. Oke, ya jadi seharusnya dia memang tidak ditakdirkan untuk menjadi orang sensitif gitu Bang? Karena balik lagi, iblis tahu peluang-peluang manusia yang bisa digoda dan dimanipulasi Bang. Ya, balik lagi, it's about hati. Lanjut Jess. Berasanya dark side-nya cukup besar. Dark side-nya Markus. Padahal kesannya ya, ini kesan gue pribadi ya, anaknya kalem gitu kan, pendiam gitu kan. Makanya topeng bisa menipu. Coba mentang-mentang dia pakai topeng nih. Enggak, gue tahu kenapa. Karena dia menekan titik dark side-nya karena ada yang lebih besar dark side-nya di sini. Loh, bukan? Jangan lihat aku. Tapi bajunya putih loh. Iya. Bajunya putih loh. Tunggu deh. Kalau dark side-nya soal gedean aku mah kalian udah di rumah sakit gitu loh. Apalagi gitu. Bukan rumah sakit kali. Kita tinggal nama doang. Udah itu. Oke. Jadi kesimpulannya yes, di masa lalu sepanjang scanning gue demons-nya nyari Mark duluan. Oke, untuk Markus, bro, dari lu sendiri memang lingkungan rumah lu tahu nggak sih kalau lu memang memiliki kesensitifan seperti ini gitu loh? Dan apa kata orang rumah lu? Karena lu tinggal sendiri apa tinggal sama orang tua sebelumnya? Sama orang tua. Sama orang tua. Orang tua lu tahu? Keluarga lu? Tahu. Mendukung, mensupport atau memang lebih melarang? Apa lu diem-diem ngelakuin ini? Pasif. Pasif. Bukan. Tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan ketika tahu kalau lu emang memiliki power seperti itu? Kalau ibu sih diem gitu, tapi ada melakukan suatu pekerjaan yang gue nggak tahu apa itu.
Pekerjaan. Maksudnya gimana? Kayak mengerjakan sesuatu ke gua gitu. Tunggu. Kalau gitu nyokap lu sensitif juga dong. Praktisi. Praktisi nggak? Praktisi. Iya. Oke. Nah, nih masuk nih dari kenapa bro? Kok lu tadi agak deg gitu? Ada yang nyerang nggak kan? Karena gue lagi nge-scanning iblisnya. Kirain deg-degan dasar Bang Adam. Cie. Nah, ada nggak sih? Ada nggak nih guys kesinambungannya dengan orang tua dari Markus sendiri? Boleh dengan lihat foto orang tua nggak? Iya. Boleh. Papa kayaknya ada keturunan yang bisa deh. Expose gak juga ini punya kak. Expose. Iya. Dua-duanya sih. Papa nurut sama mama nggak? Iya. Ah, Tapi udah mulai apa ya? Kayak ada perasaan untuk tidak menuruti lagi. Berasa ya kalau berasa. Papa nurut sama mama. I do believe mungkin karena ada respect pasti. Tapi persentase karena adanya force supernatural tuh gede. Tanya ada. Lihat fotonya Deda. Udah lihat tadi. Ya kan dua-duanya Jadi, expose. Powernya memang ada sih. di Mama ibunya. ada power dan power Bener. itu rasanya bukan dari kubu kanan, itu main. kiri. Ya. Main kan. Dari Main. awal berasa main. Nah, papa nurut itu sekian persen karena power itu. Ya bahasa kasarnya pelet, tapi ini bukan pelet. Ini lain. Iya, keras kenceng banget ya. Yang nama mama ini. Ini udah lama kali kayaknya. Kenapa? Udah lama kayaknya main praktisi kayaknya. Udah lama ya? Sebenarnya katanya didampinginya sejak sekolah dasar kayaknya. didampingi Sekolah dasar. Iya, didampingi. Pantes. Kalau gitu Nggak keturunan enak. ya jatuhnya ya? Iya kayaknya. Oke. Nah, balik lagi ke pertanyaan gue. Dari Mark ini sampai ke istilahnya lah terpengaruh oleh si demon itu, ya kan? Ada nggak sih sangkut pautnya dengan keluarga juga kalau kayak gitu? Apa nggak ada apa? Ya udah, freelance aja gitu. Si demonnya ini. emosi salah satunya sih. Tapi kok berasa iblisnya itu lepasan. Jadi gak ada sangkut Lepasan. pautnya dengan ibunya. Jadi bukan karena sangkut paut dari keluarga juga ya? Boleh lihat lagi? Mau cek. Energi mama nggak enak banget loh. Sorry ya. Confirm nggak ada jin, full demon. Tapi ini pasti Bang Adam setuju. Demonsnya gini, kalau gua gitu pasang energi, terus demonsnya nggak bergeming, itu mungkin ada abstrak dari Tuhan kayak ada unsur keadilan dan tidak bisa langsung dimusnahkan. Ini gue giniin, kok bisa ya? Ini bisa dimusnahin punya kalau mau, karena dia ngelanggar batas. Tapi batasnya apa gue nggak tahu. Bener nggak Dam? Lo ngerasa demonsnya bisa dihancurin kan? Bisa. Bisa. Tapi opsional, mau dihancurkan atau enggak itu ya terserah siapa yang ya Adam atau gue, terserah. Kalau menurut lu Bang gimana Bang? Ya, jadi gini kondisinya. Sifat iblis ya bisa dibilang. Kalau dia berhadapan dengan manusia, dengan kondisi manusia ini mentalnya kuat, dia akan istilah kasar kayak berteman. Tapi, nah kebetulan dia akan nyari regenerasi berikutnya, yaitu adalah Markus ini sendiri. Gitu. Pera doa ya. Nah kebetulan dari sisi Markus sendiri nggak kuat, mental Markus lemah. Nah inilah yang harusnya jadi teman, tapi ujungnya ya dimakan sama iblis. Secara ya dia jadi korban bukan jadi teman. Siapa? Si Markus. Intinya hati-hati sama sifat iblis. Iblis sangat menilai banget karakter orang, karakter manusia. Kalau mentalnya kuat, ya mereka merasa kayak masih bisa berteman lah. Tapi kalau istilah kasar mental manusia itu lemah, ya udah kita akan jadi korban mereka sih. Kelahap ya. Iya. Dan Markus kalau memang dilanjutkan dia di kubu kiri akan berpotensi ke kelahap. Bukan kelahap lagi sih, disesatkan dan jadi alat sih langsung. Dia bisa jadi emosional banget. Bisa melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Pokoknya kayak gak terkontrol gitu. Yang aku lihat ya. Oke. Dari Markus sendiri, seemosi apa sih ketika lu waktu memang emosi gitu loh? Kalau emosi, memang emosinya itu sangat besar. Tapi aku berusaha tahan dengan mengeluarkan tahan. Kalaupun aku mengeluarkan amarah itu, pasti nangis. Itu jalan teraman menurut aku buat
mengekspresikan amarah itu. Nangis ya. Oke, mungkin dari tim Dea ada solusi? Dalam artian ada masukan kalau kita lagi emosi, sebenarnya paling bagus tuh apa? Apakah nangis? Kalau untuk kasus Markus ya, ini kasus Markus. Ya jadi pelajaran juga sih. Apa Bang? Bukannya abstrak alam ya. Sembari Aileen nanya, gue agak distracted sama demons yang dari foto mama. Karena tuh pindah ke situ, lihat. Dia nyari perempuan, Dam. Kesel gue. Kenapa? Inilah bahayanya kalau misalnya Gen cewek maksudnya. kenapa? Gennya cewek kayaknya. Si iblis ya? Iya. Gue nggak jelas, tapi bener kan ngincer Vera kan? Iya. Senang perempuan iblisnya. Oke. Tipe yang bisa dimusnahin cuma tega nggak tega sih. Markus lihat nggak sih? Kata Keris. Aku cuma apa? Kalau ada presence ada gitu. Oh ada, tapi kamu ngerasain ada. Tapi untuk ngelihat Oke, gimana nih? Ternyata memang ya si Mark ini memang mungkin ya di politik demonnya itu Bang ya, ya kan ya sedang dipersiapkan gitu lah ya untuk the next-nya gitu kan. Ya kita juga nggak tahu ya ternyata memang. Tapi sebelum itu lu ada yang ngasih tahu nggak sih kalau lu tuh emang ada keturunan juga yang memang ya kan biasanya setiap manusia kalau bisa atau apa, wah gue ada backingan nih leluhur atau apa gitu. iya dikasih tahu dan ada yang mendampingi katanya. Dulu dibilangnya apa tuh leluhur? Dibilang dari suatu tempat di Sumatera gitu. Sumatera. Ya Oke. karena waktu ke sana waktu mau pulang gue balik lagi katanya lu di situ batin lu minta katanya. Batin lu minta. Batin gue minta untuk didampingi padahal gue nggak merasa seperti itu kayak nggak Itu kayak manipulasi gitu. bukan? Manipulasi lah. Oke. Termasuk tadi nih yang katanya ada jawaban Tuhan itu apa sih tadi ya? Gue bingung betul. Iya, gue denger. Kamu harus jauh dari Tuhan gitu. Iya. Ya apalagi kalau bukan kubu kiri gitu. Tuhan berkata malah katanya kan ya. Itu temannya si Joko sih ya. Teman Ya nggak sih? Joko. Jadi Tuhan yang bilang langsung ke dia ya kan katanya. Gimana Mark? Jalanku bukanlah jalanmu. Jalanku adalah bukan jalanmu. Jalanmu adalah jalan-jalan refreshing gitu ya. Enggak juga kan? Itu tadi untuk temannya lah, itu jelas manipulasi, jenis-jenis manipulasi iblis juga ya. Mana ada sih Tuhan kamu. Iya. Itu gak make sense sih sebenarnya sih ya buat kalian ya mungkin kalau yang imannya udah tipis juga tuh kayak gimana gitu ya. Mau tanya dong, Joko tuh manusia. Iya, Manusia. manusia. Temannya dia, Jess. Temannya dia. Oke. Walaupun sekarang udah sekitar berapa bulan sih lu nggak berkontakan sama dia? Berapa ya? Udah ada setahun kan. Oh setahun ada ya? Setahun ada. Oke. Nah terus apa lagi guys? Demon yang tadi sempat datang ke sini? Itu bukan berasal dari yang tandem sama Mark, lebih dari yang ibu yang gue bilang tadi. Itu tadi kita beresin. Herannya harusnya kan urusannya sama Mark di sini nih sekarang nih. Tapi kenapa yang datang malah yang dari sanak keluarga lain Karena gitu loh. Anda scanning tadi Bapak Willy, ya kan? Scanningnya ya iyalah. Ya karena pertanyaan hostnya katanya ada hubungannya nggak sama orang tuanya. Oh iya saya lupa. Saya netral, nggak ikutan. Oke, tapi ya pasti berasa sih ya. Berasa. Kan gue tadi bilang minta foto orang tua, minta nama kan. Pas dicek di database ya bener. Kayak gitulah. Tadi ada kan di reel sebelumnya. Dari levelnya? Oh, biasa. Powernya sih ada, tapi jauh dari kata premium. Jauh. Ya jauh dari ya iya sih. Kalau dari lu, kenapa dia begitu lebih kuat ketimbang yang Mark? Memang istilah kasar apa ya? Ras iblisnya emang kuat sih, gitu. Tapi ya nggak premium rank juga, masih biasa lah untuk sama kita biasa. Ya kalau premium tadi itu kan istilahnya yang tadi si Iya. Mark sempat yang ritual bareng Iya. itu kan. Nah, kalau lu bisa scanning memorinya Mark tadi yang ritual itu tadi ada 10 cewek ritual ya kan untuk memuja si Baal ya bahasanya lah ya. Bukannya Beelzebub tadi Iya katanya? BL sorry. Oh. Yang Bel. Nah, itu tuh gimana? Itu cuma manipulasi doang apa beneran tuh? Boleh ceritain detail nggak ulang? Secara singkat aja. Jadi ada yang datang cewek satu, awalnya satu. Ini mimpi atau? Enggak, ngelihat vision depan muka gitu. Ada yang datang satu pakai Pas lagi tidur atau? enggak, lagi duduk santai tengah malam tapi Mata kebuka. kebuka Oke, mata terus? terus tapi aku fokusin lagi melihat dia satu tapi ternyata aku baru sadar itu tuh banyak 10. Aku hitung tuh 10. Oh
mereka mulai melakukan kayak gerakan-gerakan gitu, terus nyanyian-nyanyian gitu Oh. kayak Manipulasi. Tapi itu dari iblisnya yang kurang ajar. Oh. Jadi they have the power untuk bikin vision seperti itu. Karena sumber energinya dia dari dia juga kan. Iya. Jadi ibaratnya gimana ya ngomongnya? Iblisnya tuh menciptakan vision itu. Bukan si iblisnya yang berupa cewek jadi ritual itu, bukan. Genjutsu lah. Genjutsu Kalau ya, thank you. Udah lama kita nggak pakai istilah itu. Soalnya udah lama nggak ATI itu. Genjutsu. Itu genjutsu itu. Genjutsu. Genjutsu ya. Thank you Bob. Oke, jadi itu cuma manipulasi aja lah ya kurang lebihnya. Termasuk yang si Beelzebubnya itu lo juga ya? Iya. Oke. So, apa nih yang enaknya untuk Markus sekarang? maksudnya gitu. Enggak, menurut Dea? Kalau aku sih tadi dapat pengalamannya langsung bersihin beresin energinya Markus dulu sih yang terutama. Terus dari Aileen mungkin? Aku tanya dulu ya. Saran. Gue mau lempar ke yang lain juga. Untuk menuju Markus juga untuk menuju ke kubu kanan full lah bahasanya kayak gitu. Markus yakin gak sih benar-benar mau pindah gitu loh? Yakin, karena aku percaya Tuhan itu pasti menerima anaknya yang mau pulang dengan sungguh-sungguh. Cakep. Di momen dia ngomong gitu, angels ada yang denger sih. Tadi gue ngerasa ada angels yang denger. Dari situ kan sebenarnya yang lu lihat apalagi nih mungkin Bang atau Bro Willy ya kan ketika dia mau pindah ke kubu kanan pasti akan ada selalu godaan-godaan lagi dan gue yakin ya dari circle rumah aja juga pasti akan ada lagi gitu loh. Ini gue antara ketawa atau enggak. Kalau jadi iblisnya yang si Mark tadi, gue komunikasi lagi kan. Gue nggak tahu loh, ini tipe iblis yang udah bukan minyak tanah, ininya rada nyek gitu loh. Ada agak sinting. Agak iya. Bentukannya kayak gimana sih kalau boleh tahu? gitu. Kayaknya hitam deh. Hitam. Ini dia begini barusan ke gue, kayak ayo dong. Kalau nggak usah Markus, kamu aja deh, kamu tuh gue. Kamu aja yang sama aku, mau nggak? Karena gue ketawa kan. Gimana gue ngapain ketawa coba? Tapi dia mohon, bukan kayak, bukan gini kayak kamu sama aku. Dia mohon, ayo dong sama aku. What happened? Gue rasa dia salah prospek sih. Prospek Mas Willy. Enggak, gue baru lihat ada ini. Sekarang saja kata Garis. Musnah. Jadilah pada menurut kehendak Tuhan. Oke, sekarang Bro Willy sedang melakukan penghancuran nih. Apa yang terjadi si demonnya? Ya, kayak Thanos Jadi yang debu. Endgame. Enggak ada. Dari depan ke belakang. Wah. Infinity War ya? Iya, yang Infinity War. ya Infinity War. Dari Jesslyn gimana? Udah dapat abstrak alamnya? Udah, jadi ini kan udah dibersihin. Dia akan benar-benar diputusin kontaknya sama iblis, yang which mean udah hilang tadi. Nanti ke depannya nggak boleh sama sekali terjun maupun berinteraksi dengan hal-hal yang negatif lagi. Jadi benar-benar, iya nggak boleh. Jadi benar-benar full harus di jalan spiritual atau enggak jalan yang putih istilahnya. Walaupun mungkin nggak jadi pertapa juga, cuman maksudnya benar-benar bukan janji juga sih, lebih kayak memfokuskan diri dan benar-benar yakinin diri sendiri untuk jalan menjadi orang baik, lurus, gak berhubungan dengan yang gaib-gaib lagi. Nggak berhubungan dengan yang gaib-gaib lagi ya? Iya, karena potensinya nanti ketika dia membuka lagi, nanti akan datang lagi manipulasi yang lain. Bukan akan datang, pasti akan datang. Karena tadi yang gua angusin itu ada yang lihat dong. Ternyata yang lebih tinggi lagi. Ya salah. Yang lebih tinggi kaget. Loh kok ibaratnya anak buah gua gitu. Mungkin akan datengin lagi. Oke, terus kalau dari lu Bang? Ya paling bener-bener gue harap si Mark sendiri bener-bener sepenuh hati sih berubahnya, jangan gampang kebawa lagi sama manipulasi dan bisikan negatifnya. Intinya lo harus apa ya, sebagai laki-laki ya di saat lo bilang A, ya lo konsekuensinya apapun lo akan ambil tetap keputusan A itu gitu loh. Oke. Tapi ketika memang ya kita tahu lah ya dari segi circle keluarganya aja Ada lagi yang mau datang. Ini yang tadi nih masih hubungan sama yang tadi. Terus akan Pak datang. Adam, nanti bagian belakangnya dibersihin. Iya. Kadang udah niat. nanti ya terakhir prosesi terakhir pembersihan vertikal. Karena di bagian belakang, di tulangnya itu tadi visionnya bagian belakang ada something.
Oh. Kenapa? Ada yang bisa jelasin? Dia iblis manipulatif sih. Jadi tadi itu dia belum benar-benar nembusnya. Kali lah. Gue nggak Ya ikutan. karena Udah gue 3 kali. harus ekspresi seperti itu. Orang mau ngomong apa ya terserah. Kan gue juga mau action bro Will. Boleh. Biar bisa juga kelihatannya. Lain kali jatahnya kasih kabel aja gimana? Aduh, Jadi tumbal ya kan? masih ada sih Mas Will. Kayaknya Ini kamu harus diberesin semua ya. pasukannya si ibunya tadi kayaknya ikut campur dari sini. Sejam lalu ada yang bilang nih kayak ini mesti diberesin siapa tuh? Hah? Bajunya biru kehitaman gitu. Oh, dia. Lo yang beresin dong. Oke, silakan menghadap waktu dan tempat. Kami persilahkan. Gue nanti ikut belakang, gue beresin. Begini lagi nggak tadi? Jadi 4 kali gitu gak usah ya? Iya, pada ngikut ya Dam ya. Iya, ke bawah Karena Mas Will. Tadi kita beresin itu sih masalahnya. Iya. Kayaknya yang ngedompleng si nyokapnya ini bukan cuma satu kayaknya. Iya kan? Lebih kan? Kelompok. Nah, bener. Ya udah silakan Dam waktu dan tempat biar musuhnya kali ini keluar aja. Kalau yang Mark iya cuma Tapi gara-gara ada sangkut paut keluarga kali ya. iya. Yang ibunya kelompok. Oke. Oke. Banyak ya. Sekalian pembersihan Dam, sekalian. Oke guys. Aku lihat visionnya itu kayak lari gitu. Jadi yang ibunya demonnya itu kayak lari. Bukan lari sih, cuman kayak jalannya cepet banget. Menuju ke sini gitu. Mark, yakin ya? Yakin dan kamu harus kuat teguh bahwa kamu memang benar-benar ingin berubah dan kembali ke jalan yang benar dan yakinkan diri tidak akan tergoda lagi. Yakin nggak, Mark? Demi kebahagiaan lo inget. Nggak selamanya lo jadi anak, pasti lo akan jadi bapak. Oke? Oke. Fokusin ke energi positif ya. Coba bayangin energi yang menolong Mark. Gue bakal keluarin energi negatif dari lo semuanya ya. Ikhlas? Ikhlas. Ikutin gue. Ya Tuhan, Ya Tuhan, hamba ikhlas. hamba ikhlas. Bersihkanlah diri hamba. Bersihkanlah diri hamba. Amin. Amin. Atas nama Tuhan dan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, Ini dari tadi kita dilihatin banyak ya. Iya, banyak. Dari arah situ. Kecil-kecil kayak duduk nungguin. Ada yang duduk, ada yang berdiri sih. Boleh ada yang ceritain juga? Hitam. Ini Bang Adam lagi ngangkat apa energi negatifnya? Kayak dia, aku nggak tahu ya tinggi aslinya seberapa. Tapi kalau dari vision sih agak kecil. Kan balik lagi dari vision. Beberapa ada sayapnya gitu. Sebenarnya iblis mamanya ini warnanya lebih ke arah kemerahan gitu sih. Terus dia tuh bentuknya kelompok, jadi nggak semuanya besar, tapi ada Iya. anak kecil gitu. Dimensinya dia itu warnanya tuh kayak hitam kemerahan. Itu dari iblis mamanya sih. Nah, biasa gitu. Terus dia punya badannya itu kayak di sini kayak tulang-tulang gitu loh. Jadi kayak kurus banget, kayak tulang-tulang gitu. kuasa Tapi dia punya bidangnya itu lebar. Iblis mamanya kayak gitu. Kok ada bulu? I don't know sih. Enggak, Amin. aku belum lihat dulu. Di bagian belakang. Kayak ada tuh daging doang gitu, jadi badannya dagingnya. Aneh lah pokoknya. Atas kuasa Tuhan. Oke. Gimana Mark? Apa yang kamu rasain? Lebih ringan. Lebih ringan dan nyaman. Lebih ringan dan nyaman. Semoga sih ini berlangsung lama juga. Karena balik lagi, kita pun juga tidak bisa menjamin. Karena yang menjamin itu adalah diri kamu sendiri. Ya, bener kan Bang? Gue sosok Iya. bisa nih tadi. Bener. Tapi Keadaan dulu. jadi gue ngerasain kayak si iblis yang pasukannya embed ke nyokapnya si Mark ini bener-bener nggak suka banget sama Willy sih. Gara-gara istilah kasar apa? Lo memulai perangan nih Mas Will sama mereka nih. Loh, gua nge-scan dia datang ke Vera. Sebenarnya mulai perperangan Carry sih.
Keris yang suruh bantai. Dia dia pada melotos di kelompok mereka. Iya. Tapi cuekin aja kali ya. Enggak, gue udah beresin tadi. Udah beresin ya. Berarti memori yang gue dapet. Emang mereka tipe yang boleh dimusnahkan dong. Gue rasa iya juga sih. Masalah soal kalau dibiarin Mas. Oke, Oke, dari kita cukup. Keris gimana tadi Keris? Katanya ada yang mau sampai dipesankan? Tuhan menunggumu, Mark, kata Keris. Tuhan menunggumu Mark. Yuk, tuh loncat langsung. Itu beda ya. Itu secara insan langsung ke Tuhan. Abis itu langsung ke neraka. Mati konyol itu kabur namanya. Jangan-jangan Joko itu adalah Bo. Jangan Joko itu adalah Bo lagi. Ini nggak tahu mau masuk kamera atau enggak memori. Barusan gua asumkan sih masuk kamera. Gue barusan ada makhluk yang aktif kayak dunia gelap, bentuknya kayak kraken. Lihat deh memorinya. Itu ngisap semua keluarga iblis tadi. Serem banget. Lihat nggak? Iya. Kayak gurita kraken itu kayak buka mulut kehisap semua. Serem banget sih pemandangannya. Jadi ibaratnya kubu kiri diserap kubu kiri. Pas lo abis doa tadi. Iya. Serem banget. Paling enggak udah kelar semua berarti Iya. deh. Sorry, ini secara nggak langsung ada efek nggak sih ke nyokap? I don't know. Gua fokus ke situ. Tadi Kalau ini boleh dimasukin kamera nggak ya? Ya udah nggak apa-apa, nanti kan tinggal kita Kayaknya filter. kalau ibu dari Mark masih melakukan ritual gitu-gitu akan datang lagi yang lain. Gitu sih. Jadi nggak bisa menjamin kayak kalau kita ini udah kelar semua. Untuk kasus ibu tergantung dari ibunya sendiri. Karena ibunya belum punya niatan untuk tobat, kecuali dia punya niatan untuk tobat. Oke. Beda kasus dengan Mark ya, yang bener Beda. memang dari dirinya sendiri mau menutup untuk tidak Yes. kesana lagi. Iya. Oke, beda urusan. Beda. Nah, untuk gue mau bertanya, ketika memang ini Mark bukan meneruskan ya, tetap terjebak dengan kubu kirinya, apa yang terjadi bang ke depannya gitu di masa depan? Hidup dia sampai dari detik ini sampai nanti dia meninggal itu hidupnya nggak bakal pernah bahagia sih bang. Akan ada masalah-masalah terus. Masalah. Iya, kan satu lagi tidak ada jaminan Tuhan. Berarti nggak ada kebahagiaan di situ. Ditambah lagi dia bekerja sama dengan iblis. Ya iblis makin membuat manipulasi hidup dia makin berantakan. Karena dia hanya sebagai alat yang ditugaskan untuk merusak, berbuat dosa dan negatif-negatif lah. Dia cuman ya sesuatu yang jadi alat, lo tau lah maksud gue bang. Gak ada guna. Oke. Siap. Ada lagi yang perlu ditambahin? dari gue cukup sih. Dari Markus mungkin ada yang pengen ditambahin nggak? Enggak sih, udah. Enggak ada. Nggak ada lagi ya. Tapi ya semoga kita berdoa juga ya buat teman-teman semua. Kita berdoa juga semoga Markus kedepannya semakin baik, ya kan? Amin. Dan juga semoga ya rezeki, jodoh dan lain-lainnya dan jalan hidupnya diberikan kebaikan semuanya. Amin. Yang penting satu buat Markus, pendiriannya harus kuat ya. Jangan sampai tergoda lagi. Ingat. Dan selanjutnya nih, gue mau minta solusi atau bukan solusi, mungkin lebih ke arah kayak something dari kalian. Misalkan ada seseorang di luar lain, the clients ataupun viewers lainnya seperti Mark sempat terjerat di dalam kubu kiri ataupun ilmu-ilmu negatif lah, tapi dia belum bisa menuntaskan atau ingin menuntaskannya lah, atau ingin berjalan bertobat. Mungkin ada pesan-pesan dari kalian. Kesatu, tonton video ini. Kedua, hubungi detektif astral. Jangan, itu promosi. Mantap Pak Eko, masih Pak Eko. Apa ya? Dari sana. Jaselin dulu mungkin. Yes. Keris. Tidak ada yang lebih kekal daripada Tuhan. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang dapat melawan Tuhan. Kalau kamu berpikir untuk melenceng dari Tuhan, maka di akhir hayatmu semua siksaan akan tertuju padamu. Kata Keris. Oke. Bro Will. Papa Elin dulu. Ya tetap harus punya hati dan niat benar-benar 100% untuk benar-benar mau tobat. Kalau enggak susah. Diri sendiri. Karena sebenarnya dengan kita berdoa sendiri niat 100% tuh itu
energi Tuhan tuh mampu untuk melunturkan semua energi negatif yang ada. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi ingat 100%. 100%. Nah, tapi yang dilakukan Mark waktu ketika mau bertobat itu mungkin kamu ngerasa udah 100% belum, Mark? Apa masih fluktuatif? Aku ngerasa doa itu nggak sampai. Doa kamu malah nggak sampai? Doanya nggak sampai. Kenapa? Ada yang menghalangi. Itu benar gak sih, guys? Benar, itu benar. Ada yang menghalangi doanya. Kalau kayak gitu harus kayak gimana solusinya, Mark? Nah makanya kalau pesan dari gua nih, semua kelebihan, gift yang datang dari Tuhan atau kebukanan pasti akan membawa dampak konstruktif dan kemajuan bagi diri sendiri dan juga lingkungan sekitar kita. Dan bukan sebaliknya. Jika kelebihan itu membawa dampak yang negatif dan atau destruktif ke diri kita dan lingkungan sekitar kita, itu berarti bukan jalan Tuhan. Gitu. Oke. Semangat buat semua yang di luar sana, Bang Adam. Intinya buat gue sih, sepengalaman gue, nggak ada kebahagiaan dalam dunia keiblisan tuh nggak ada, Bang. Yang ada di dunia keiblisan tuh cuma ada kesedihan, sedih dan sedih sih. Itu aja. Jadi kalau mau mencari kebahagiaan ya di jalan Tuhan sih. Di dunia iblis hanya ada kesedihan dan satu lagi nama Adam dikenal di dunia iblis. Sekarang yang boronnya bukan gue doang ya, situ juga Bapak. Oke, kalau kayak gitu kita akan tutup saja kontennya. Mark, ada yang pengen ditanyain nggak kira-kira apa cukup? Cukup sih. Cukup, mungkin nanti yang tanya bisa di belakang layar. Terima kasih sekali lagi Mark udah datang ke sini dan semoga kita doakan kembali. Thank you Mark. Mark juga tetap kuat pendiriannya dan makin dekat dengan Tuhan. So, kalau kayak gitu terima kasih sekali lagi buat semuanya. Dari gua, kata-kata bijak yang akan gua keluarkan adalah bijak. Wah, luar biasa. Boleh. Luar biasa. Seorang motivasi handal. Calon motivasi handal, pengganti Golden Way. Bo. Sang motivator. Oke lah kalau kayak gitu sekali lagi jangan lupa like, komen juga subscribe buat kalian semua dan pastikan jangan lupa untuk follow Instagram dan sosmed kita semua di sini ya. Dan juga jangan lupa untuk masuk ke server Discord kita juga di Detektif Astral, ada linknya ada di bawah. Dan pastikan jangan lupa untuk tonton konten kita selanjutnya dan doakan semoga AdSense kita, channel kita baik-baik aja, tidak di-suspend biar kita upload terus. Amin. Terima kasih dan selamat malam.